Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Paskah yang kedua. Marilah membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sebab sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab katanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu itu kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus yang telah mati dan kini bangkit menampakkan diri kepada para murid-Nya. Para murid Yesus tengah mengalami ketakutan, kesedihan, bahkan kehilangan arah dan harapan. Yesus yang begitu diandalkan harus mati di kayu salib. Semua itu membuat iman mereka goyah. Dengan demikian, mereka menuntut sebuah pembuktian, yaitu kebangkitan Tuhan. Para murid menuntut dengan harus melihat Yesus yang menampakkan diri. Kemudian, iman dari Thomas menuntut sebuah sentuhan secara langsung pada luka-luka Yesus. Mengapa mereka membutuhkan sebuah bukti? Mengapa harus dengan melihat? Mengapa harus dengan menyentuh luka-luka Yesus? Sikap dari para murid dan Thomas ini mewakili sikap kita semua sebagai manusia. Segala sesuatu perlu dibuktikan dengan melihat hingga menyentuh. Itu semua menandakan bahwa kita manusia seringkali menipu dan ditipu, mengingkari dan diingkari, sehingga krisis kepercayaan antara kita selalu ada. Namun, semua itu tidaklah berlaku bagi Tuhan. Dia berjanji kepada para murid bahwa pada hari ketiga Dia akan bangkit. Kebangkitan dan penampakannya bukanlah sebuah pembuktian, melainkan sebuah pemenuhan janji dan sebagai bentuk kasih-Nya kepada kita. Bagi Tuhan, segala sesuatu tidak perlu dibuktikan karena Tuhan mengasihi kita dengan tulus. Kasih-Nya itu tidak pernah diingkari. Jika sebuah tindakan dilakukan dalam kerangka pembuktian, berarti ketulusan itu adalah kesia-siaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kata-kata Yesus ini mengubah semua kesedihan, keraguan, ketakutan menjadi sukacita, kedamaian, dan semangat baru bagi para murid. Yesus Kristus adalah kedamaian dan sukacita itu sendiri. Bagaimana kita mau melihat dan mengalami kebangkitan Kristus bila kita sendiri seringkali menipu dan ditipu, seringkali mengingkari dan diingkari? Melalui kebangkitan Tuhan, kita semua diajak untuk melaksanakan perutusan Tuhan, yakni membagikan kedamaian dan kebahagiaan melalui sikap hidup sehari-hari, yaitu berlaku jujur, adil, dan tentu menepati janji, seperti Tuhan yang setia menepati janji penebusan bagi kita semua. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah bangkit dan mengalahkan maut. Semoga berkat kebangkitannya,
kami pun turut bangkit melawan setiap kesedihan, keraguan, dan ketakutan kami, agar kami pun dapat mengalami sukacita kebangkitan. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.